Dengan cara saya memberhentikan korban, terus saya menanyakan alamat, terus saya mencari si pelaku, terus si korban itu mengantarkan saya ke alamat situ. Ditungguin, nggak datang-datang, dia sadar, oh rupanya saya ini ditipu gitu, Mbak. Tadi itu katanya kayaknya bukan polisi beneran, disamperin udah nggak ada. Ternyata komplotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar wilayah hukum Serang, yaitu ada 8 kejadian, di mana hampir semua dilakukan di wilayah Jakarta dan Bogor. CCTV merekam aksi penipuan yang dilakukan seorang polisi gadungan untuk membawa kabur sepeda motor milik warga di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Banten. Pelaku yang mengaku sebagai anggota intelijen atau mata-mata polisi memberhentikan korban yang sedang mengendarai motor dan meminta ditunjukkan alamat terkait keberadaan buronan kriminal. Saat korban terperdaya, pelaku lantas membawa kabur motor milik korban. Polres Serang telah menangkap 3 tersangka dalam pencurian motor bermodus polisi gadungan ini, yakni RA, RL, dan AA. RA merupakan eksekutor lapangan, sementara RL dan AA berperan sebagai pengalih perhatian dan pembawa kendaraan untuk melarikan diri. RL dan RA merupakan pasangan suami istri. Polisi menyebut komplotan ini telah melakukan aksinya 8 kali di sejumlah wilayah seperti Bogor, Serang, dan Jakarta. Untuk di wilayah Serang, dari laporan kami terima ada 3 kejadian. Tapi setelah hasil pengembangan pemeriksaan, ternyata komplotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar wilayah hukum Serang, yaitu ada 8 kejadian, di mana hampir semua dilakukan di wilayah Jakarta dan Bogor. Pelaku RA mengaku calon korban dipilih secara acak yang mereka temui di jalan raya. Dengan cara saya memberhentikan korban, terus saya menanyakan alamat, terus saya mencari si pelaku, terus si korban itu mengantarkan saya ke alamat situ. Terus saya menunjukkan alamat itu, terus si korbannya mau menunjukkan ke alamat situ dengan berjalan kaki. Terus saya naik motor si korban, terus saya langsung lewat gangan sebelah, terus saya langsung kabur. Kalau untuk buat jadi sasaran korban itu saya cuman pas lagi ada di jalan waktu itu, pas korban itu aja, jadi tanpa sengaja gitu. RA selalu membawa lencana polisi palsu untuk menipu calon korbannya. Lencana ini dibeli dari situs jual beli online. Ini yang asli, di mana ada yang asli ini sudah ada tertera reserse dan lambang sidik sakti, sedangkan untuk yang palsu ini tanda kewenangannya jelas beda tandanya, terus untuk bahasa ini juga bahasa intelijen investigasi juga tidak ada. Artinya di sini sudah sangat jelas lambang dan juga tulisan yang ada di barang bukti tersebut. Bisa dilihat. Untuk yang asli sendiri kami membelinya di tempat khusus untuk anggota Polri, Mas. Dan juga harus menunjukkan KTA atau tanda anggota. Dalam aksi terakhirnya di Cikande, Serang, Banten, komplotan menargetkan pengendara motor di bawah umur agar mudah diperdaya. Guna menggali peristiwa sebenarnya, kami pun mendatangi tempat kejadian perkara di Jalan Raya Situ Terate, Kecamatan Cikande, Serang. Saudara, tepat di lokasi ini, korban dihentikan oleh seorang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota intelijen polisi. Orang tersebut menunjukkan sebuah lencana untuk meyakinkan korban bahwa dia merupakan seorang anggota polisi.
kami akan mencoba menemui keluarga korban untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya dari kejadian ini. Kami pun menemui Dirmanto, pemilik motor yang dikendarai korban yang dibawa kabur pelaku. Menurut Dirmanto, kejadian bermula saat korban yang tengah berkendara bersama temannya dipepet oleh tersangka RA di jalan. RA mengaku sebagai intel polisi yang sedang mengejar buronan di wilayah Cikande. RA mengaku buronan yang dikejar sedang berjualan ayam di pasar Cikande dan meminta korban untuk mengecek keberadaan buronan di dalam pasar. RA bersama korbannya lantas menuju pasar menggunakan sepeda motor korban. Si Revi sama si Resti mau balik lagi ke rumah, pas di tengah jalan tuh dia dipepet sama seseorang itu. Dipepet, diberhentiin. Nah, udah berhenti, kata si pelaku itu dia ngakunya itu polisi Polres dari Tangerang itu Pak, yang sedang mencari buronan penipuan 30 mobil. Karena katanya dia larinya ke Cikande Permai gitu. Pas nyampe pasar Cikande, pasar Banjar Cikande itu, si Resti itu katanya suruh nyari si pelakunya, karena pelakunya itu katanya jualan ayam tuh di pasar Banjar itu. Pas nyampe di situ kan nggak ada. Tersangka RA lantas meminjam motor korban dengan dalih akan menjemput rekannya. Namun setelah pelaku tidak kunjung kembali, korban sadar telah ditipu. Polisi mendapati para pelaku mendapatkan lencana intelijen kepolisian palsu dari situs jual beli online. Untuk tanda kewenangan ini dari hasil pemeriksaan didapatkan di toko online, untuk beli toko online secara online. Saya beli di online. Jadi Bapak beli lewat lapak online gitu? Iya, lapak online Pak. Sama kartu itu apa tuh yang di kalung ID card begitu Pak. Di sini juga bisa untuk beli satuan kayak polisi. Oh nggak perlu. Dari angkatan atau polisi itu harus identitas ya? Nggak usah nunjukin identitas, nggak apa-apa. Bisa diakses oleh orang sipil. Jadi tidak ada pengawasannya dan dijadikan sebagai satu alat atau cara untuk mengelabui para korbannya. Tindak kejahatan bermoduskan polisi gadungan kerap terjadi. Korban dengan gampangnya terperdaya oleh atribut kepolisian yang digunakan para pelaku. Di Serang, Banten, bermodalkan lencana polisi palsu, sebuah komplotan 4 orang berkali-kali melakukan penipuan untuk membawa kabur sepeda motor para korban. Pelaku yang berpura-pura sebagai anggota intelijen kepolisian yang tengah mengejar buronan kriminal menargetkan para pengendara motor secara acak di jalanan. Belum pernah sama sekali Pak, karena ke ide saya sendiri aja gitu Pak, maksudnya mungkin karena dari modus saya itu aja Pak gitu, masih saya jadi polisi. Jadi Sebelum ini pernah nggak sebelum pakai cara modus jadi polisian? Sebelumnya apa? belum pernah sama sekali Pak. Yang benar? Iya Pak. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menunjukkan lencana intelijen palsu untuk meyakinkan para korban. Kepada korbannya, pelaku mengaku sedang mengejar buronan kepolisian yang berada di daerah itu. Pelaku kemudian menanyakan alamat dan meminta bantuan korban untuk menangkap buronan. Ya, dari awal saya itu pasti korban itu saya pertama mengikuti korban, terus saya menumpang tanya. Terus saya numpang tanya, saya nanya alamat ini, terus diantarin sama si korban itu. Kapan Bapak nunjukin rencana polisi itu, Pak? Pas saya numpang tanya Pak, pas saya nanya alamat Pak. Gitu. Kali operasi itu berapa orang? Berempat Pak. Kalau yang 2 itu dia, kalau ada yang orang-orang melihat, dia menghalang-halangin. Ke satunya lagi itu, kalau emang berhasil dia yang membawa motor Pak. Komplotan RA menargetkan calon korban secara acak di jalan. Mereka kerap menargetkan pengendara di bawah umur karena gampang diperdaya.
Kalau untuk buat sasaran itu tergantung saya nemunya di jalan, Pak. Jadi bisa orang pekerja, terus anak-anak kayak muda-muda, cewek, cowok. Kalau nggak ngasih, sampai pakai kekerasan nggak? Nggak pernah, Pak. Jadi kalau saya sampai nggak ngasih, kalau dia nggak mau ngikut dalam rencana saya nyari yang lain lagi gitu, Pak. Selama setahun beroperasi di wilayah Jakarta, Depok, dan Serang, Banten, komplotan ini telah membawa kabur 10 sepeda motor korban. Di Depok, kalau nggak di Jakarta, Pak. Itu di Jakarta berapa kali, Pak? Itu sekitar 6 kali atau 7, Pak. Sisanya 2 kali, 3 di Depok, Pak. Serang sendiri berapa kali? Baru sekali, Pak. Itu hasil curian Bapak jual ke siapa? Ke bos Jawa, Pak. Dengan di alamat itu di Solo Sragen, Pak. Cuman kalau untuk masalah menjual lagi itu ada rekan saya, Pak, SPK saya. Bukan saya yang ngejual. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan para pelaku ini, kendaraan hasil kejahatan ini dijual di wilayah Jawa Tengah melalui perantara seseorang yang dalam pengejaran kami juga. Dengan harga bervariasi 6-7 juta rupiah. Dari hasil penyidikan kami, pelaku hampir selama setahun ini melakukan sudah puluhan juta yang diraup. Benar, ada 3 lagi yang dari pengejaran, yang 2 itu adalah pelaku, yang 1 adalah penadah atau bisa dikatakan 481 penampung hasil kejahatan. Lencana palsu yang digunakan para pelaku dibeli dari sebuah situs belanja online. Sekilas, lencana itu memiliki kemiripan dengan lencana asli kepolisian. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada keduanya hingga seharusnya mudah dikenali. Saya beli di online. Jadi Bapak beli lewat lapak online gitu? Iya, lapak online, Pak. Sama kartu itu apa tuh, yang di kalung ID card begitu, Pak. Kalau itu udah niat, Pak. Kami pun mencoba menelusuri penjualan lencana kepolisian yang ditawarkan situs-situs belanja online. Ada berbagai jenis lencana kepolisian yang ditawarkan. Bagi mata awam, sulit membedakan keasliannya. Selain itu, tak ada keterangan lebih lanjut mengenai status berbagai lencana yang ditawarkan itu. Lencana-lencana ini bisa dibeli oleh siapapun, tak ada prosedur validasi kepada calon pembeli. Kami pun mencoba untuk membeli salah satu lencana. Saudara, inilah lencana yang kami dapatkan melalui online shop. Dan seperti terlihat begitu mudahnya kita bisa mendapatkan lencana seperti ini dan juga barang-barang serupa lainnya melalui perdagangan online. Selain lencana, seragam polisi juga kerap digunakan dalam penipuan bermodus polisi gadungan. Pelaku memanfaatkan bebasnya mendapatkan seragam polisi yang dijual di pasaran. Kami melakukan penelusuran ke Pasar Senen, salah satu sentra penjualan atribut kepolisian dan militer. Di sini juga bisa untuk beli satuan kayak polisi, TNI, Disub, partai juga bisa beli satuan. Ada syarat-syaratnya kalau mau beli satuan? Nggak perlu. Dari angkatan atau polisi itu harus identitas ya? Nggak usah nunjukin identitas, nggak apa-apa. Mereka sih biasa kalau beli ke sini mereka belinya pakai seragam. Kalau yang masih anak baru kayak gitu. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai penjualan atribut dan seragam kepolisian di pasaran perlu ditertibkan. Ya, memang tidak ada larangan orang jual beli atribut kepolisian kan. Ada beberapa seragam yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri, lengkap dengan identitas-identitas lainnya, seperti lencana, badge, dan yang lain-lainnya. Itu yang harus ditertibkan. Senada, kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendarto menyebut modus penipuan polisi gadungan terus ada karena pelaku kejahatan dengan mudah mendapatkan atribut dan seragam. Bahwa memang jual beli pakaian kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia itu bisa diakses oleh orang sipil. Jadi tidak ada pengawasannya dan itu terjadi dan sampai saat ini dijadikan sebagai satu alat atau cara untuk mengelabui para korbannya. Pengawasan diperlukan untuk meredam modus kejahatan polisi gadungan.
cara membedakan polisi asli dengan polisi palsu, bagaimana atributnya dari pakaian sampai kelengkapan atributnya. Susah sih kalau misalnya pakai seragam pun kan agak susah juga kita bedainnya, apalagi kalau yang pakai seragam lengkap mungkin potongannya cepak dan segala macam itu susah sih bedainnya. Baik, tapi Mas tahu bagaimana cara bedain polisi asli dengan gadungan? Waduh, belum tahu tuh kayak gitu. Kasus penipuan polisi gadungan telah terjadi berulang kali. Motifnya beragam, dari ekonomi hingga menggait kaum hawa. Para korban terperdaya lantaran tidak dapat membedakan identitas polisi asli atau palsu. Korban makin percaya karena para pelaku mempraktikkan teknik manipulasi. Kadang-kadang korban itu ragu apakah ini asli atau palsu, karena kadang-kadang pengetahuan masyarakat itu berbeda-beda, sehingga mereka lebih mudah ditipu gitu ya, dengan tidak semuanya sadar bahwa mereka berhadapan dengan polisi gadungan. Ada proses teknik manipulasi yang dilakukan oleh penipu tadi dengan simbol-simbol, dengan atribut yang digunakan seakan-akan mereka adalah polisi asli. Pelaku penipuan dengan modus polisi gadungan bisa dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terkait dengan penggunaan atribut oleh oknum-oknum di luar anggota kepolisian, ini tentu masuk di ranah pidana. Ada pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan. Yang dalam pasal tersebut, barang siapa yang melakukan penipuan, pembohongan dengan menggunakan identitas palsu, atribut palsu, atau martabat palsu, itu diancam hukumannya 4 tahun. Agar tak mudah jadi korban polisi gadungan, masyarakat perlu diberi edukasi mengenai cara membedakan polisi asli dan gadungan. Yang pertama harus diedukasi nih oleh media massa, khususnya cara membedakan polisi asli dengan polisi palsu, bagaimana atributnya dari pakaian sampai kelengkapan atributnya. Apa sih yang dilengkapi untuk petugas polisi yang ada di masyarakat itu, mereka harus punya apa? Apakah kartu tanda anggota, apakah ada satuan yang resmi dari simbol motor atau dari patroli mobilnya misalkan. Bisa kerjasama dengan tingkat polsek yang terdekat. Edukasi tak langsung bisa dilakukan oleh anggota polisi yang bertugas dengan selalu bertindak sesuai prosedur, seperti selalu menunjukkan identitas resmi dan surat perintah tugas saat menindak pelaku kejahatan. Kalau polisi itu benar-benar tegas, bekerja sesuai dengan SOP, dengan menunjukkan identitas resmi, bisa berupa atribut, kemudian surat perintah dari atasan, kemudian identitas yang seperti lencana, kemudian tanda pengenal. Dalam sebuah penangkapan atau penggerbekan, tentu masyarakat bisa teredukasi dengan lebih baik sehingga bisa membedakan mana polisi yang benar, mana polisi yang abal-abal. Kemudahan mendapatkan atribut polisi, mulai dari seragam, tanda kepangkatan, hingga lencana, menjadi celah bagi pelaku kejahatan. Diharapkan, operasi penertiban penggunaan atribut polisi dapat membatasi gerak polisi gadungan. Harusnya memang ada operasi di lapangan untuk menertibkan pengguna atribut kepolisian yang menggunakan seragam resmi kepolisian. Ada beberapa seragam yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri, lengkap dengan identitas lainnya, seperti lencana, badge, dan yang lain-lainnya, itu yang harus ditertibkan. Pasca pengungkapan kasus polisi gadungan, Polres Serang berencana melakukan razia berkala terhadap atribut palsu di wilayahnya. Dengan adanya kejadian ini, kami juga akan gencar melakukan razia khususnya penggunaan atribut Polri
baik dari lambang kewenangannya atau baju-baju yang berhubungan dengan polisi. Penipuan oleh polisi gadungan kian marak. Laporkan melalui saluran aduan Polri jika mencurigai ada polisi gadungan di sekitar Anda. Untuk himbauan kami dari polisi bahwa untuk masyarakat tidak secara mudah memberikan atau percaya bahwa itu polisi sebelum memberikan sprint tugas atau adanya tanda kewenangan yang seperti ini saya bisa tunjukkan, bahwa tanda kewenangan asli kami seperti ini sudah sangat jelas bahwa kalau tanda kewenangan kita ada lambang Tribrata dan seterusnya. Jika ada, silahkan berkoordinasi dengan Babin atau Polsek terdekat, dan juga sudah ada hotline Polri yaitu 110 yang apabila masyarakat itu terkena atau jadi korban kejahatan bisa menghubungi nomor tersebut. Ingat, kenali perbedaan antara polisi asli dengan polisi gadungan, mulai dari seragam hingga atribut pelengkap mereka. Pastikan identitas dari polisi yang bertemu dengan Anda agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Jangan lupa, ikuti perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024, saya Rangga Indrajana, sampai jumpa. Harapannya motornya tuh bisa ketemu lagi. Kedua, kalau ada ganti ruginya juga kan nggak terlalu banyak gitu.